Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 bab 2. Kita akan belajar bersama. Di bab 2 ini kita akan membahas permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat baik di kehidupan sehari-hari juga di kehidupan mendatang. Amin. Kalian bisa melihat PPT yang khusus pernah kirim. Gambaran di sini adalah sebuah tambang ya. Kita akan masuk ke bab 2. Manusia memiliki kebutuhan yang banyak dan beragam. Dengan makin berkembangnya peradaban dan usia, kebutuhan manusia juga makin bertambah. Sumber daya atau alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa, jumlahnya terbatas, bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, terjadilah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya atau alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal inilah yang dimaksud dengan masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi ini muncul adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya terbatas. Tentunya sering kita temui ya, di mana sumber daya yang terbatas. Kalian bisa membayangkan atau menggabungkan dengan ilmu yang geografi ya, yang membahas tentang sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Di mana yang tidak dapat diperbaharui ini sebetulnya bisa atau diadakan ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa ratusan tahun. Salah satu contohnya adalah tambang minyak bumi, juga barang-barang tambang yang lain. Ini pengadaannya jelas lebih lama, sehingga dikatakan tidak dapat diperbaharui atau sulit diperbaharui, membutuhkan jangka waktu yang lama. Pada materi bab 2 ini kita akan bahas terlebih dahulu adalah masalah pokok ekonomi klasik dan modern, dan dilanjutkan dengan sebuah sistem ekonomi. Mengapa? Karena setiap masing-masing negara memiliki masalah yang berbeda-beda dengan ketersediaan sumber daya yang tidak sama. Mungkin kalau di daerah negara yang memiliki sumber daya tambang yang besar, mungkin bagi mereka tidak begitu masalah. Tetapi di suatu negara yang minim sekali sumber daya, apalagi tambang, maka dia akan mendapatkan masalah besar pada sumber energi misalnya. Sehingga masing-masing negara ini tidak sama dalam menentukan sistem ekonominya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Saya yakin anak-anakku pernah mengalami masalah ekonomi meskipun itu kecil ya. Misalnya saja kalian ingin memiliki sesuatu, tetapi
saat ini kalian belum bisa mendapatkannya. Itu adalah karena kebutuhan bagi kalian dan keterbatasan sumber daya ekonomi. Mungkin modal yang untuk membeli itu belum cukup, atau ya kendala yang lain, atau tidak tersedia di negara ini. Nah, ini kan menyebabkan sebuah masalah. Untuk itu manusia harus memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada secara efisien agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebaik mungkin. Kita lihat kalau gambaran di sini tertulis secara efisien, artinya mengandung unsur biaya cost atau biaya produksi yang rendah. Jadi secara efisien itu berkaitan dengan biaya. Gitu ya. Memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien, secara rasional, secara bagaimana caranya agar mendapatkan biaya yang paling rendah. Dengan demikian timbullah permasalahan ekonomi. Jika ada barang ataupun jasa yang belum kita dapatkan sedangkan kita butuh, maka itu bisa memunculkan masalah ekonomi. Nah, ini kebetulan yang dibahas masalah ekonomi modern ya, berkaitan dengan apa yang akan diproduksi. Kalau barang ataupun jasa yang ingin kita dapatkan kok tidak ada, maka muncul masalah, sehingga permasalahan itu akan dipecahkan dengan barang apa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, setelah kita ternyata barang apa ini adalah barang X yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Di dalam bagaimana ini akan mengandung unsur masih banyak sekali, termasuk teknik apa yang digunakan, mesin apa yang digunakan, kombinasi apa yang paling efisien, kombinasi sumber daya apa yang paling efektif, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, barang tak apa tadi dan digunakan dengan cara bagaimana itu, diperuntukkan siapa, masih mengandung beberapa unsur. Usianya berapa, apakah bayi atau balita, apakah remaja, apakah orang dewasa, apakah orang tua. Kemudian masih dibedakan lagi untuk jenis kelamin apa dan agama apa. Nah, ini untuk siapa? Itu yang berkaitan dengan untuk siapa. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang terlibat atau mempengaruhi di dalam untuk siapa. Bisa usia, bisa agama, bisa jenis kelamin, bisa budaya, bisa selera, dan masih banyak lagi. Dari ketiga masalah tersebut, ini juga dikatakan masalah pokok ekonomi. Atau lebih tepatnya ini adalah masalah pokok ekonomi modern. Kita akan bahas masalah ekonomi klasik. Sebetulnya masalah ekonomi klasik ini muncul sebelum masalah ekonomi modern ya. Karena klasik ini otomatis kuno. Pada zaman dulu atau pada masa klasik, permasalahan ekonomi terbagi lagi juga menjadi 3. Masalah produksi. Pada masa klasik, permasalahan tentang cara memproduksi barang dan jasa ini masyarakat Indonesia tentunya heterogen.
menghasilkan barang dan jasa yang beragam dan caranya pun berbeda-beda. Masing-masing daerah menggunakan cara sendiri-sendiri. Misalnya saja dengan cara memanen padi, ini antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama. Bagaimana dia memecahkan kulit padi dan isinya, ini masing-masing daerah juga tidak sama. Ada yang menggunakan alat, ada yang tidak menggunakan alat, ada yang menggunakan alat yang sederhana. Ini pada masa klasik. Dan pada masa klasik, ini barang-barang produksi ini masih tidak terlalu banyak dan mereka cenderung tidak mengada-adakan, hanya sebagian besar kebutuhan primer saja yang mereka utamakan. Jadi pada masa klasik melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok. Dalam hal ini belum memikirkan produksi untuk kebutuhan orang lain. Ini pada masa klasik. Itu ya, hanya individual atau kelompok. Yang ketiga, masih masalah klasik. Pada masa klasik, barang dan jasa yang diproduksi akan sampai di tangan konsumen ini dengan cara kontak langsung atau bertatap muka antara produsen dan konsumen melalui transaksi di pasar. Jadi penyampaian barang dan jasa pada masa klasik ini bertatap muka. Pada masa klasik dulu tidak ada yang online. Gitu ya. Akan kita lanjutkan ke masalah pokok ekonomi modern secara lebih detail lagi. Oh, maaf, ini terpotong ya. Kita masih lanjutkan ke masalah klasik. Ada 3 ya, masalah klasik. Masalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Masalah konsumsi pada masa klasik. Pada masa klasik menyangkut permasalahan alat pemuas kebutuhan yang diproduksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Barang yang diproduksi dan dikonsumen pada masa klasik yaitu barang yang tepat dan benar-benar dibutuhkan dan diinginkan serta mampu dibeli oleh masyarakat. Jadi pada masa klasik ini hanya membuat produk-produk yang betul-betul dibutuhkan, ya berkaitan dengan kebutuhan primer ya, utamanya itu. Dan mereka cenderung tidak mengada-adakan barang untuk lebih banyak lagi, apa adanya. Misalnya botol pada waktu itu bentuknya hanya itu, ya sudah itu saja, tidak terlalu banyak bentuk. Sedangkan di masa modern sekarang, apakah kalian bisa menghitung berapa jenis botol, bentuk botol? Ini sudah sangat beragam. Dari satu jenis barang saja, bentuk botol itu sudah bermacam-macam. Dari satu jenis barang saja bisa diperuntukkan yang untuk usia bayi, yang untuk usia balita, yang untuk remaja, dan lain sebagainya. Ini sudah dibedakan. Nah, ini sudah di masa modern. Kalau di masa klasik, konsumsi ini masih memperhitungkan harga juga. Barang apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Tetapi di masa modern sama sekali tidak. Produsen akan berusaha mencari barang apa lagi yang akan dibuat. Dan sebagian produsen tidak memunculkan atau tidak begitu memperhatikan harga. Apakah sebagian besar masyarakat bisa membeli atau tidak? Itu bagi produsen sebagian tidak ada yang memikirkan itu, bahkan mereka akan menggunakan harga yang cukup tinggi. Mungkin Bu Sus bisa kasih contoh di sini adalah barang-barang mewah. Mulai dari perhiasan sampai dengan transportasi. Di situ nilainya katakanlah tidak memikirkan apakah seseorang ini mampu, apakah hanya 1 atau 2 orang saja yang mampu membeli. Produsen tidak memperhatikan itu. Gitu ya. Ini sangat berbeda sekali.
masalah konsumsi di masa klasik dan masa modern. Di masa modern selalu memikirkan barang apa lagi yang akan dibuat, barang apa lagi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, barang apa lagi yang bisa menarik masyarakat untuk membeli, karena orientasinya sebagian besar adalah keuntungan gitu ya. Jadi semoga kita bisa memilih dan bisa berpikir rasional untuk apa toh yang kita memang benar-benar butuhkan saat ini dan saat mendatang gitu ya. Kita perdalam tentang masalah pokok ekonomi modern ya. Ini adalah masalah pokok ekonomi modern. Barang apa? Nah, di sini dicontohkan muncul beberapa kerajinan. Setelah muncul barang kerajinan itu awalnya cuma dari bambu, tapi karena masalah pokok ekonomi modern ini selalu menanyakan barang apa lagi yang akan digunakan, maka muncullah rotan. Setelah rotan atau masyarakat berpikir lagi barang apa lagi yang akan dimunculkan, muncullah kayu jati, juga kayu-kayu yang lain. Dan barang apa yang akan dibuat ini juga beragam, mulai dari kursi, almari, pembatas, perhiasan, juga tempat-tempat yang lain yang diproduksi. Ini mencirikan tentang masalah pokok ekonomi modern. Barang apa lagi yang akan dibuat? Perusahaan atau pemerintah harus menganalisis pasar untuk menentukan barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Betul sekali, karena pemerintah ini baik mengatur, memantau, dan mengawasi bagaimana sistem ekonomi yang berjalan di negaranya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui dengan tepat barang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan berapa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau untuk pasar dalam negeri, tentunya bisa dihitung katakanlah dengan pengalaman pada tahun ini jumlah masyarakat Indonesia yang akan mengganti furniture pada setiap Idul Fitri misalnya atau hari-hari besar yang lainnya, ini berapa orang setiap tahunnya. Tentu sudah diprediksi oleh seorang produsen. Kita lanjutkan. Penentu barang yang akan diproduksi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ya, ini sudah dipikirkan oleh masalah ekonomi modern. Di situ sudah mengandung unsur bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ini tentunya bermacam-macam ya, masing-masing pengusaha akan menggunakan caranya. Misalnya saja sisa-sisa dari sumber daya yang digunakan untuk membuat almari, kemudian meja atau kursi, atau tempat tidur. Nah, ini nanti sisa-sisa yang terkecil akan digunakan untuk apa? Nah, otomatis kan itu jika dimanfaatkan sampai tidak tersisa, yang terkecil mungkin sampai pembuatan gantungan kunci atau hiasan-hiasan yang lainnya, ini otomatis keuntungan dari produsen ini saat dia menggunakan sumber dayanya sampai maksimal, tentunya dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan tentunya barang-barang yang dia ciptakan ini mengandung unsur seni yang diminati oleh masyarakat. Kita akan bahas kedua. Setelah barang apa tadi, bisa dari kerajinan ya, misalnya kita contohkan kerajinan, bisa dari rotan, bisa dari kayu, muncul lagi dari kuningan misalnya, dan lain sebagainya, sangat banyak. Bagaimana cara membuat produk tersebut?
jika itu terbuat dari kayu, jika itu terbuat dari rotan. Nah, ini akan muncul bagaimana cara memproduksi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam berproduksi diantaranya sebagai berikut. Bagaimana mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia, baik alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga diperoleh hasil yang maksimal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini dibutuhkan sebuah keahlian di mana mengkombinasikan sumber daya ini tepat. Seorang pengusaha yang pandai mengkombinasikan antara alam, tenaga kerja, dan modal sehingga dia mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ini tentunya tidak mudah ya. Anak-anakku bisa memulainya dari pengalaman. Awal pertama katakanlah kombinasinya belum terlalu efektif atau efisien, tapi dengan beberapa perbaikan-perbaikan kalian bisa menciptakan kombinasi yang lebih efisien dan efektif. Kalau khusus menyampaikan berkaitan dengan efisien dan efektif adalah efisien berkaitan dengan biaya produksi, sedangkan efektif berkaitan dengan waktu. Jadi kalian bisa menentukan biaya produksi yang terendah itu mencari harga pokok yang paling rendah. Katakanlah kita mulai dari mana? Apakah menggunakan pasar abstrak ataukah menggunakan pasar yang nyata? Kalian akan survei dulu harganya di masing-masing pemberi harga, dan harga yang paling rendah lah yang akan kalian ambil. Dan tenaga kerja juga jangan salah, katakanlah kalau bisa diselesaikan satu orang, mungkin satu orang dulu. Jika memang tidak mampu, 2 orang, tapi pada prinsipnya kombinasi ini tidak boleh berlebih, sehingga nanti akan mengurangi keuntungan, termasuk juga modal. Itu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana mengatur biaya pengkombinasian tadi agar dapat ditekan seminimal mungkin untuk meraih keuntungan yang maksimal. Sudah khusus sampaikan tadi ya, cari harga pokok yang paling rendah. Harga pokok itu harga pokok pembuatan atau biaya produksinya ya, termasuk bahan-bahan yang digunakan. Tetapi ingat, pada saat pembelian bahan itu jangan mengurangi kualitas. Jangan kita menggunakan harga yang murah tetapi kualitasnya turun. Itu jangan sampai, karena nanti masyarakat akan kecewa. Tetap mempertahankan kualitas tetapi dengan biaya yang paling rendah. Dalam arti paling rendah di sini tetap berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan teknik produksi. Teknik produksi ini sangat penting. Gunakan beberapa teknik yang membuat pekerjaan itu lebih cepat dan ringan. Pada prinsipnya, penempatan barang-barang ini tidak di posisi yang berjauhan, tetapi cenderung berdekatan. Itu akan lebih memudahkan, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana menentukan teknik produksinya ya tadi ya. Posisi barang-barang yang akan diproduksi itu berdekatan sehingga tidak terlalu jauh alat-alat yang digunakan di dalam memproduksi. Entah itu alat bantu, penolong, juga alat yang lain. Ini harus posisinya berdekatan. Jadi lebih mudah.
Kita lanjutkan. Manakah yang harus lebih dominan, intensifikasi modal ataukah intensifikasi tenaga kerja? Di sini adalah cara produksi padat karya mungkin, ini pendapat ya. Cara produksi padat karya mungkin hasilnya kurang banyak tetapi memberikan kesempatan kerja bagi orang banyak. Khusus akan menyampaikan, memahami bersama intensifikasi modal. Intensifikasi modal ini berkaitan apakah produksi ini banyak menggunakan modal yang besar atau menggunakan kalau intensifikasi tenaga kerja, apakah produksi ini menggunakan banyak tenaga kerja. Nah, di sini seorang pengusaha akan memilih menyesuaikan antara usaha yang akan dijalankan ini apakah lebih terbantu dan hasilnya optimal menggunakan mesin, berarti dia intensifikasinya adalah modal, atau menggunakan tenaga kerja. Ini bisa kita lihat mungkin ya yang mudah. Kalau untuk lahan pertanian, seorang petani akan menggunakan intensifikasi modal ataukah intensifikasi tenaga kerja. Nah, ini relatif selera ya. Masing-masing pengusaha akan menentukan tekniknya atau mendominasikan apakah menggunakan banyak modal ataukah tenaga kerja. Kalau saat untuk menggemburkan tanah ini menggunakan traktor, berarti si petani ini cenderung ke intensifikasi modal. Tetapi jika seorang petani ini menggunakan cangkul dan ada tenaga kerja di situ, maka dia menggunakan intensifikasi tenaga kerja. Nah, ini silahkan masing-masing pengusaha akan memilih mana yang lebih tepat. Itu kalau di bidang pertanian ya, sehingga muncul ada traktor, ada alat jenis untuk mesin untuk memanen, membersihkan rumput, menanam padi. Nah, ini tergantung dari masing-masing pengusaha, juga mungkin ketersediaan lahannya. Jika lahannya memang sangat luas, mungkin petani itu akan menggunakan intensifikasi modal karena untuk tenaga kerja katakanlah tidak mampu, misalnya demikian. Tetapi ada juga pengusaha yang karena posisi lahannya itu tidak memungkinkan menggunakan mesin, maka dia banyak menggunakan tenaga kerja. Jadi di sini menyesuaikan, gitu ya. Baik dari kondisi alam atau kondisi keadaan, juga kondisi keuangan dari masing-masing pengusaha. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Juga didistribusikan boleh ya. For whom? Untuk siapa? Di sini menyangkut masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Di antaranya, bagaimanakah pendistribusian hasil produksi kepada konsumen? Di sini kaitannya kalau pendistribusian ini penyampaiannya ya. Misalnya saja kalau masih di lingkungan sekitar, ini mungkin akan menggunakan distribusi darat misalnya. Itu masih satu kota atau lintas kota, ini masih darat. Tapi bagaimana dengan lintas pulau? Pasti pendistribusian akan berbeda. Selain darat juga air. Selain perairan juga laut, bahkan udara. Gitu ya. Kita lanjutkan, siapa yang akan mengkonsumsi atau membeli hasil produksi. Nah, di sini mengandung unsur siapa, maka bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Di samping masalah pokok di atas ada beberapa masalah ekonomi yang lain yang dihadapi oleh setiap negara, baik bersifat lokal, regional, juga
nasional ataupun internasional. Iya, karena kebutuhan masyarakat luar negeri mungkin sedikit berbeda ya, selera dengan suatu negara tertentu, karena mungkin iklimnya, cuacanya, alamnya, sehingga mempengaruhi barang-barang yang dibutuhkan di sana. Permasalahan ekonomi tersebut antara lain pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja adalah merupakan masalah yang sifatnya internasional. Negara-negara yang sudah maju dan tingkat pendidikannya tinggi masih dilanda pengangguran, apalagi negara-negara yang sedang berkembang, ya termasuk Indonesia ya, itu ya. Ada sebagian penduduk yang memiliki pendidikan yang relatif rendah dan mungkin masih ada yang buta aksara gitu ya. Inflasi juga merupakan masalah ekonomi yang bersifat internasional. Semoga kalian masih ingat apa itu inflasi. Jadi kenaikan harga secara terus-menerus dalam satu periode, ini dikatakan inflasi ya. Dari permasalahan-permasalahan ekonomi maka muncullah sistem ekonomi. Dengan sistem ekonomi, ini harapannya permasalahan ekonomi bisa diminimalisir sedikit, katakanlah gitu ya, karena kita akan berusaha pengennya tidak ada masalah ekonomi ya, tetapi itu sangat sulit, sehingga sistem ekonomi ini akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di setiap negara, tentunya tidak sama. Pengertian sistem ekonomi dilihat dari pengertiannya, sistem merupakan beberapa unsur pokok. Ya. Sistem terdiri dari beberapa komponen. Komponen dalam satu sistem dapat berupa sekelompok orang, mesin, atau sejumlah fasilitas yang lain. Yang pengertian sistem selanjutnya adalah antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan saling tergantung. Artinya, apabila satu komponen itu tidak berjalan, maka komponen yang lain akan terganggu. Yang kita sering lihat, katakanlah sekolah saja ya. Di sekolah kalian mungkin dulu pada waktu tatap muka ini sangat terlihat jelas sekali ya, di mana sistem yang berada di sekolah, sistem pendidikan yang berada di sekolah kalian waktu itu, waktu di SMP katakanlah, ini berjalan dengan baik. Saat kalian datang, di depan itu sudah ada satpam yang membantu mengatur jalan keluar masuknya siswa, sehingga kondisinya lebih kondusif dibanding tidak ada satpam. Pak Satpam menjaga di depan, juga menjaga keamanan dari lingkungan sekolah. Jika Pak Satpam ini tidak berangkat, kondisi pagi yang ingin cepat dan tidak terlambat kira-kira akan terganggu tidak? Itu adalah sebuah sistem. Jika satu tidak berjalan, maka yang lain akan terganggu. Mungkin akan lebih semrawut, mungkin akan semakin tidak teratur. Gitu ya. Kemudian saat kalian waktu tatap muka ya, ini kamar mandi tidak ada air, ada sistem yang tidak berjalan di situ. Ternyata katakanlah ada yang mematikan tapi tidak bertanggung jawab misalnya, atau kemarin diperbaiki kemudian stop kerannya belum dihidupkan. Nah ini tentunya akan sistem akan terganggu dengan salah satu hal atau faktor yang mendukung jalannya belajar atau pendidikan. Selain itu masih banyak lagi, entah itu berupa perpustakaan. Jika perpustakaannya tidak ada, sebuah sekolah itu pasti akan
lebih kacau atau kurang mendukung ya. Kantin ini juga termasuk faktor pendukung. Jika kalian haus, jika kalian lapar, ini bisa kalian beli di situ ya. Ini juga salah satu sistemnya. Juga baik guru dan siswa. Kalau siswanya banyak yang tidak masuk atau gurunya banyak yang tidak masuk, kira-kira sistem berjalan pendidikannya terganggu tidak? Nah, seperti itu. Itu dikatakan sistem. Sistem mulai dari Pak Satpam, tata usaha, guru, kepala sekolah, juga waka yang lain, juga karyawan yang lain, termasuk yang membersihkan sekolah, yang menanam tanaman di sekolah. Ini adalah sebuah sistem yang ada di sekolah yang harapannya semuanya berjalan dengan baik. Yang ketiga, sistem dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Tidak ada tujuan yang menyengsarakan. Semua tujuan pasti baik dan berniat untuk mensejahterakan. Tujuan dari sistem dapat berupa barang, keputusan, maupun berupa keuntungan. Ya, karena nanti sistem ini akan bergantung dari negara masing-masing. Oke. Berdasarkan komponen dari sistem, maka dapat didefinisikan sistem ekonomi bahwa sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai sebuah tujuan perekonomian. Di sini sistem ini akan terwujud ya. Semuanya saling bergantung dan bekerja sama. Macam-macam sistem ekonomi, diantaranya ada sistem ekonomi pasar. Ciri sistem ekonomi pasar adalah diakuinya hak milik individu atau perseorangan. Yang kedua, pemecahan persoalan-persoalan ekonomi didasarkan atas prinsip ekonomi pasar. Yang ketiga adalah campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi, sangat minim ya di sistem ekonomi pasar. Yang keempat, aktivitas ekonomi bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kelima, semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh sebagian besar adalah masyarakat swasta. Persaingan dilakukan secara bebas, oleh karena persaingannya bebas, modal menjadi berperan di dalam kegiatan ekonomi. Kebetulan yang kita bahas kok langsung sistem ekonomi pasar ya. Kapitalis yang memang sangat banyak diterapkan di beberapa negara dan mau tidak mau pasar bebas itu yang menyebabkan sistem ekonomi pasar ya. Kita pelajari saja. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat sering disebut juga sistem ekonomi sosialis. Ini semua dikendalikan oleh pemerintah ya. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, diatur oleh negara atau terpusat oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat antara lain tanggung jawab kegiatan dalam suatu perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, sumber-sumber produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, hak milik pribadi tidak diakui. Yang keempat, semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Yang kelima, kebijakan-kebijakan dalam perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh negara. Ini sistem ekonomi terpusat. Bagaimana sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Ini digabungkan keduanya.
Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan di dalam organisasi perekonomian dipecahkan dan diatur dengan cara bekerja sama antara pemerintah dan swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain, kegiatan ekonomi sebagian dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Yang ketiga, sebagian besar transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan. Bagaimana sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sering disebut sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila dapat kita temui dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 tercantum pada bab 14 pasal 33. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dua unsur pokok, yaitu asas kekeluargaan yang terkandung dalam pasal 33 UUD 45 ayat 1. Dalam ayat tersebut ditegaskan ciri sistem perekonomian Indonesia adalah semua bentuk badan usaha didasarkan atas asas kekeluargaan. Juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan produksi yang dijalankan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama dan yang seperti dijelaskan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4. Sistem perekonomian di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini bunyi pasal 33 ya. Sampai butir yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat juga. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi Pancasila memandang manusia secara utuh. Koperasi merupakan peranan yang dominan dalam melakukan kegiatan ekonomi bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada asas kepentingan pribadi atau golongan. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah kemerataan sosial. Tujuan utama suatu perekonomian adalah terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Terlaksananya sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sudah untuk bab 2 sudah kita bahas ya. Ada tugas untuk kalian mulai dari nomor 1 sampai dengan 5. Seperti biasa kalian boleh mengerjakan berupa PDF dan dijawab di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bu Sus minta maaf. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian tetap boleh bertanya. Silahkan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.